Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Saya yakin bahwa semua Bapak honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan harapan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa akan terbit peraturan pemerintah sebagai peraturan pemerintah turunan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tersebut. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, tentunya ini satu hal yang masih dinantikan ya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa semua Bapak Ibu honorer itu masih menantikan kapan terbitnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Satu hal penting Bapak Ibu yang perlu kita simak dulu bahwa sebelumnya telah disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI bahwa tanggal 6 Maret ini akan dilakukan konsinyering terkait dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, tentunya mulai tanggal 6 nantinya kita akan memperoleh gambaran terkait dengan kapan pengesahan dari peraturan pemerintah yang dimaksud. Nah, kesempatan kali ini Bapak Ibu ada informasi menyapa Bapak Ibu honorer dengan mengatakan, wahai para honorer, inilah info terbaru peraturan pemerintah manajemen ASN. Sabar ya. Nah, tentunya ini perlu kita ketahui bersama kira-kira apa isi penting dan informasi ini ya mengenai peraturan pemerintah manajemen atau turunan Undang-Undang ASN tentang manajemen ASN. Tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnet.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang mana ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang ditargetkan terbit akhir April 2024 bulan depan. Terdapat 24 substansi materi peraturan pemerintah manajemen ASN yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun, seperti oleh Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tentang mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K, baik P3K penuh waktu atau full time maupun P3K paruh waktu atau P3K per time, akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Hingga saat ini, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama sejumlah instansi terkait mengebut pembahasan rumusan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Menteri Azwar Anas pernah mengatakan, tahapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, hingga aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya. Tidak hanya itu saja, Kementerian Pan-RB juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Kita dalam hal ini Kemenpan RB melibatkan para akademisi untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional agar peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang kita hasilkan nantinya ini berkualitas dan tentu implementatif di lapangan. Ini ujar Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Menteri Anas menyampaikan bahwa Presiden Jokowi
telah menyetujui penyusunan RPP tentang manajemen ASN. Izin prakarsa ini disetujui pada 5 Februari 2024 yang lalu. Perkembangan terbaru, rapat pembahasan RPP, Manajemen Aparatur Sipil Negara, bersama para akademisi dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abbas Subagia di Jakarta pada hari Kamis 29 Februari 2024. Abbas Subagia menjelaskan terdapat 24 substansi yang dimandatkan di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Nah, kira-kira apa saja yang 24 substansi ini, Bapak Ibu? Mari kita ikuti terus informasi berikut sampai selesai. Alasan kita undang para akademisi adalah karena dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara nantinya akan diatur dan disinergikan aturan terkait guru dan dosen. Jadi kita perlu kaji dari sudut pandang akademisi juga. Ini kata Aba dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Akademisi yang hadir pada pembahasan RPP tersebut antara lain Rektor Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah periode 2006-2010 dan 2010-2015, Komarudin Hidayat, peneliti bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, kemudian R.Siti Juhro, serta dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani, Rian Nugroho. Pada kesempatan tersebut, Siti Zuhro mengapresiasi substansi RPP Manajemen ASN yang memperkuat sistem merit, budaya kerja kompetitif dan profesional, serta budaya anti korupsi. Namun perlu juga diperkuat dari segi dimensi kemanusiaannya agar ketika kita didorong untuk mencapai target, kita juga diberi ruang atau keleluasaan yang nyaman. Ini kata Profesor Siti Zuhro. Senada dengan Siti Zuhro, Komarudin Hidayat mengatakan integritas dan kompetensi harus menjadi hal yang diperhatikan oleh setiap lembaga. Integritas dan kompetensi ini wajib diatur dengan baik melalui RPP Manajemen ASN agar reformasi birokrasi di segala aspek bisa tercapai. Jika ingin melakukan reformasi birokrasi, harus ada visi misi dan roadmap, sehingga RB tidak hanya prosedural tapi juga punya impact. Ini kata Profesor Komarudin. Rian Nugroho menilai ada dimensi penting yang harus masuk dalam RPP Manajemen ASN, yaitu bukan hanya menjamin kualitas ASN saja, tetapi juga harus ada pasal atau ruang yang menggaransi pimpinan ASN berkomitmen. Kita tidak boleh membangun SDM dengan cara paksaan, karena berefek pada ketakutan. Kita tidak bisa membuat birokrasi yang cerdas dan lincah jika terlalu banyak paku atau larangannya, kata Rian. Nah, itulah informasi Bapak Ibu. Semoga saja RPP Manajemen atau peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN segera terbit demi pengangkatan para honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang manajemen ASN, bahwa penataan honorer yang meliputi verifikasi dan validasi dan pengangkatan honorer dilaksanakan oleh pemerintah paling lama Desember 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.